Film diawali dengan diperlihatkannya seorang bapak-bapak parubaya yang bernama Haji Mansal, sebut saja dia Haji, yang mana beliau adalah bapak-bapak biasa dengan segudang kesibukannya sebagai kepala rumah tangga. That's the garbage. Touch the heavens, forest thick and wide. Lakes like glitter diamonds where bald eagles glide. Fields of gold. Dan sampai pada suatu malam, terjadi pencurian di rumah Haji, yang mana beliau sadar akan kedatangan pencuri tersebut. Lantas ia pun mengambil stik golf dan berusaha menelepon polisi. Namun sayang ia ketahuan oleh si pencuri tersebut. Lantas ia pun mengambil beberapa dolar yang jumlahnya tidak seberapa, serta memaksa Haji untuk menyerahkan jam tangan yang ia kenakan. Your money. Cash. Now. Put the phone down. Anak sulung Haji yang bernama Black cukup berani karena dari belakang ia berhasil menjatuhkan salah satu pencuri tersebut. Haji yang tadinya sudah emosi berniat untuk membantu anaknya, namun tiba-tiba ia berhenti dan malah menyuruh putranya tersebut untuk melepaskan si pencuri. Tak lama kemudian polisi pun datang dan dari hasil cerita putranya, salah satu polisi tersebut sampai menganggap Haji cukup pengecut karena tak berani mendagorkan stik golf yang ia pegang. Haji pun hanya bisa terdiam dan di lain sisi terlihat istrinya Haji juga agak kecewa akan tingkah laku suaminya tersebut dan kebetulan juga sudah lama rumah tangga mereka berdua kurang harmonis. In the golf club? Did you even take a swing? She had it. Could have taken her, Dad. Keesokan paginya, saat sarapan terlihat jelas bagaimana putranya masih sangat kecewa akan kejadian semalam dan kabar mengenai kejadian itu juga ternyata sudah tersebar ke beberapa kerabat mulai dari tetangganya yang mana Haji diremehkan oleh tetangganya tersebut di depan putranya sendiri. Hey, could have used the exercise. I'm sorry for your loss. Haji ini ternyata bekerja sebagai auditor di perusahaan yang dimiliki oleh ayah mertuanya dan di tempat kerja adik iparnya bernama Charlie datang dan kembali Haji harus mendapat bacotan tak menyenangkan soal kejadian semalam. Ia juga ditodong pistol oleh iparnya tersebut yang ujung-ujungnya diberikan ke Haji untuk berjaga-jaga. Cuman Haji merasa itu tak perlu dan malah menyimpan pistol tersebut di dalam kulkas. Bullet to the brain, man. So, take it. Haji pun masuk ke ruangannya dan beliau lantas menyalakan radio yang ternyata sudah terhubung ke seorang kenalan Haji yang tak dijelaskan namanya. Look, if they know, I know, you know? How long you been listening? Kenalannya ini meminta Haji untuk menjelaskan soal kejadian semalam. Haji pun mulai bercerita di mana Haji mampu memberitahukan ciri-ciri pelaku dengan sangat detail, mulai dari perkiraan umur, jenis kelamin, nomor celana, sampai alasan mereka mencuri yang hanya berdasarkan intuisi suara, sampai ke jenis senjata yang digunakan oleh si pelaku. Dan ternyata alasan semalam Haji tidak memberikan perlawanan adalah karena ia melihat jelas senjata yang digunakan si pelaku ternyata tak memiliki pelor sama sekali, ditambah yang mereka curi pun tak seberapa. There were two of them. Smith and West, a man and a woman. They were scared. Singkat cerita, di saat Haji pulang dari kantornya, ia menyempatkan diri untuk menjenguk ayahnya yang sudah tua, yang kini beliau tengah berada di sebuah panti jompo. Melihat kondisi putranya saat ini, ayahnya sempat memberikan nasihat untuk mengingatkan siapa dirinya dahulu. You okay? I'm okay. You don't look okay. Do you remember who we used to be, Haji? Sesampainya di rumah, putrinya yang masih kecil dan satu-satunya yang masih menghargai Haji
terlihat murung dan menanyakan gelang dengan hiasan kucing yang hilang sejak semalam. Ia menaruhnya kemarin di tempat yang kebetulan pencuri mengambil uangnya, dan tanpa berkata sepatah kata pun, Hachi keluar dari rumah dan kembali ke tempat ayahnya. Di sana ia mengambil jaket, senjata, uang, dan kartu ID ayahnya yang sudah lama bertuliskan FBI. Ia pun berkeliling ke berbagai toko tato dan mengaku sebagai agen FBI untuk investigasi, dan tak satu pun dari mereka yang memberikan informasi, dan sampai pada akhirnya di salah satu tempat terdapat seorang kakek veteran dan ia menyadari kebohongan Hachi. Hachi pun dengan baik hati menawarkan uang segopok untuk informasi yang ia mau, namun ia malah mau dirogahala, dan tiba-tiba si kakek ini tak sengaja melihat tato di pergelangan tangan Hachi yang membuat dia langsung kena mental dan berengkas untuk pergi bersembunyi. Pretty sure that ain't you in the photo. So, who are you? There are 3 types of people who, as you say, fled. Hachi pun akhirnya mendapatkan alamat si pelaku. Ia pun langsung pergi ke tempat tersebut, dan ternyata pelaku pencurian ini adalah seorang suami istri yang masih muda. Sambil menodongkan senjatanya di bapetok sang suami, Hachi yang sudah terbelenggu emosi yang menggebu-gebu meminta jam tangannya, dan yang terpenting adalah gelang kucing milik putrinya agar segera dikembalikan. The watch. The kitty cat bracelet. Give me the goddamn kitty cat bracelet, motherfucker! Di saat Hachi akan menarik pelatuknya, namun tiba-tiba ia terhenti karena mendengar suara tangisan bayi dari kamar lain, yang ternyata pasangan suami istri ini memiliki bayi dengan kondisi kesehatan yang kurang baik, yang mana kemungkinan besar alasan mereka mencuri karena hal tersebut. Hachi yang masih greget karena tak bisa melampiaskan amarahnya, pulang dengan tangan kosong, dan di tengah perjalanan, bus yang ia tumpangi tiba-tiba berhenti. Itu karena ada mobil yang menabrak pembatas jalan. Dari mobil itu turun beberapa orang preman dengan kondisi setengah teler dan dengan penuh arogan menaiki bus yang Hachi tumpangi. Hachi yang melihat hal itu seketika tersenyum karena ia kini bisa melampiaskan amarahnya kepada preman arogan tersebut. Dan kini kita diperlihatkan sosok Hachi yang sebenarnya, yang mana walaupun ia mendapat beberapa pukulan dikarenakan ia sudah lama tidak beraksi, namun seiring berjalannya pertarungan, gerakannya semakin tajam dan terarah yang membuat para preman tersebut aniprek tidak berdaya.